Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farhan Hilmi Mubarak. Di konten sebelumnya saya sudah membahas tentang profil risiko yang yang harus dipahami oleh calon investor. Jadi profil risiko tersebut merupakan hal yang penting yang bisa dibilang bahkan mutlak bagi calon investor sebelum berinvestasi di instrumen manapun. Nah, pada konten kali ini saya akan membagikan instrumen apa sih yang cocok berdasarkan profil risiko tersebut. Oke, kita masuk ke profil risiko yang pertama, yaitu profil risiko risk averse. Jadi seperti yang telah disinggung pada konten sebelumnya, profil risiko risk averse ini merupakan profil risiko yang terendah. Jadi profil risiko ini menunjukkan bahwa investor memiliki toleransi yang rendah terhadap risiko atau cenderung kurang menyukai risiko. Nah, maka instrumen investasi yang tepat untuk investor yang memiliki profil risiko ini adalah instrumen deposito perbankan, deposito berjangka, kemudian logam mulia, emas, properti, dan reksadana pasar uang. Nah, kenapa deposito berjangka? Karena deposito berjangka ini merupakan salah satu investasi yang aman karena dijamin langsung oleh bank dan memiliki tingkat bunga yang tetap, sehingga menurut saya pribadi ini cukup aman ya bagi investor-investor yang memiliki profil risiko risk averse tetapi masih ingin memperoleh imbal hasil yang cukup, yaitu adalah deposito. Kemudian ada logam mulia atau emas. Ini merupakan salah satu jenis investasi konvensional. Jadi pasti kakek nenek kita atau leluhur kita dahulu sudah mengenal emas dan bahkan sudah menjadikannya sebagai instrumen investasi, karena memang emas ini memiliki nilai yang cenderung tetap dan sifatnya ini sebagai hedging atau lindung nilai aset, sehingga cocok dijadikan instrumen investasi. Nah, emas ini sifatnya jangka panjang teman-teman. Jadi kalau teman-teman berniat untuk membeli emas, saya sarankan untuk menyimpannya untuk jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama. Nah, permasalahan yang mungkin timbul nanti adalah pada saat penyimpanan. Jadi emas ini memiliki kelemahan di penyimpanannya, yaitu cukup rumit penyimpanannya, apalagi emas batangan. Jadi yang saya maksud logam mulia di sini adalah emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Emas batangan ini kan nilai terendahnya adalah 0,5 gram, 1 gram, kemudian 5 gram kalau nggak salah 10 gram. Ini kalau bentuknya masih kecil, karena bentuknya kepingan-kepingan logam seperti itu, jika disimpan di lemari mungkin agak riskan, agak rawan hilang karena bentuknya kecil. Sementara kalau besar agak sulit juga menyimpannya di lemari. Nah, saya sarankan jika teman-teman sudah berniat untuk berinvestasi emas, teman-teman sudah menyiapkan tempat untuk menyimpanannya. Kalau teman-teman punya cukup uang, mungkin teman-teman bisa menyimpannya di safe deposit box yang ada di perbankan. Atau jika teman-teman memang punya uang lebih dan berniat untuk menyimpannya di rumah, teman-teman bisa membeli berangkas kotak pengaman yang biasa dijual di As Hardware atau di toko-toko di mall itu, untuk menyimpan logam mulia, surat berharga atau sertifikat-sertifikat yang menurut teman-teman itu berharga. Gitu. Kemudian ada properti. Properti yang di sini dimaksud adalah kontrakan, kos, apartemen, kemudian rumah misalnya. Nah,
properti ini juga menurut saya investasi yang menarik karena termasuk juga investasi yang konvensional. Jadi orang-orang zaman dahulu itu pasti sudah yang namanya memiliki tanah, bangunan, terus kemudian gudang seperti itu. Properti ini memiliki imbal hasil yang cukup menarik, terlebih jika lokasinya yang strategis di dekat kampus, di dekat perkantoran, atau misalnya di daerah-daerah yang memiliki fasilitas publik begitu. Itu properti ini merupakan investasi yang cukup menjanjikan ya. Memang sih cost di awal yang cukup besar, yaitu pada saat pembangunan. Pertama, misalnya teman-teman ingin bikin kamar kos gitu, beli tanah, kemudian membangun bangunan, kemudian dipersiapkan segala isi macamnya, ya itu kan memang perlu kos, perlu biaya. Akan tetapi kalau lokasinya strategis dekat kampus misalnya, itu menurut saya merupakan investasi yang menjanjikan ya, karena pasti orang-orang pasti mahasiswa itu membutuhkan kamar kos kontrakan seperti itu. Jadi properti ini cocok bagi teman-teman yang memang memiliki dana cukup, akan tetapi dana cukup banyak maksud saya, akan tetapi memiliki profil risiko yang risk averse seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini merupakan salah satu instrumen investasi yang cocok untuk investor risk averse. Kenapa? Karena dia memberikan imbal hasil yang cukup tinggi, cukup menarik bagi saya, sekitar 7% sampai 8% ya, dengan tingkat keamanan yang cukup baik karena dijamin langsung oleh manajer investasi, dan teman-teman tidak perlu repot mengawasi jalannya portofolio teman-teman, akan tetapi sudah ada manajer investasi yang menjalankan. Nah, poin penting di sini adalah ketika teman-teman ingin berinvestasi di reksadana, entah apapun itu, adalah MI-nya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah MI-nya, manajer investasinya. Kalau manajer investasinya ini kredibel, berintegritas, jujur, dan dapat dipercaya, maka investasi teman-teman di reksadana itu aman. Akan tetapi kalau MI-nya saja sudah tidak berintegritas, suka menipu, tidak kredibel, kemudian tidak memiliki kemampuan yang baik, maka uang teman-teman akan rawan. Seperti kasus Jiwasraya, kemudian Minapadi, MKO Asset Management, itu merupakan contoh bahwa MI mereka memang bertindak tidak jujur, menipu, kemudian tidak berintegritas, akhirnya menyebabkan nasabah yang merugi. Nah, teman-teman bisa melihat dari situs Bursa Efek Indonesia dan OJK jika ingin mengetahui MI mana saja yang memiliki track record yang baik, yang kredibel, yang berintegritas, jujur dan semacamnya. Teman-teman bisa melihat di situ, dan juga jangan tergiur dengan imbal hasil yang besar, karena sesungguhnya investasi reksadana dan investasi di manapun itu mengutamakan keamanan dana pokok. Jadi jangan teman-teman mudah tergiur dengan imbal hasil sekian persen, sekian puluh persen, itu jangan. Akan tetapi keamanan dana pokok itu yang lebih utama menurut saya, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, tadi adalah profil risiko dari risk averse. Sekarang kita masuk ke profil risiko moderate. Jadi menurut saya instrumen investasi yang cocok bagi rekan-rekan investor yang memiliki profil risiko moderate adalah instrumen investasi di obligasi pemerintah, kemudian reksadana saham dan reksadana campuran.
obligasi pemerintah ini menawarkan return, menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi bagi saya karena dia menawarkan menawarkan kupon yang di atas dari bunga deposito bank manapun. Jadi kuponnya yang saya ketahui kemarin yang 2020 awal itu sekitar 7, sekian persen, itu masih lebih tinggi daripada bunga deposito bank manapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena ini obligasi pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, jadi ini obligasi ini relatif aman karena pemerintah menjamin langsung pembayarannya, kupon bunganya. Jadi pemerintah tidak mungkin pemerintah gagal bayar karena pemerintah bertanggung jawab penuh atas penerbitan obligasi tersebut. Jadi obligasi ini selain memberikan imbal hasil yang menarik dan juga memberikan keamanan yang baik dari pemerintah dan untuk investor. Kemudian reksadana ini ada reksadana saham dan juga reksadana campuran yang terdiri atas portofolio saham dan juga pasar uang. Jadi reksadana saham dan reksadana campuran menurut saya itu cocok bagi investor risk moderat karena pertama imbal hasil yang ditawarkan juga cukup menarik dan keamanan cukup baik ya, tergantung dari MI mana dia mengeluarkan obligasi. Jadi reksadana saham atau reksadana campuran cocok bagi rekan-rekan investor yang memiliki profil risiko risk moderat. Nah, kembali lagi ke soal MI tadi, sebenarnya yang paling ditekankan ketika teman-teman investor ingin berinvestasi di reksadana adalah manajer investasinya. Kita perlu mengenal siapa manajer investasi yang ada di balik reksadana yang kita beli. Apakah dia manajer investasi yang kredibel, yang berintegritas, atau dia manajer investasi yang tidak kredibel, curang, dan suka menipu misalnya, tidak berperilaku baik. Nah, itu yang patut kita cermati sebelum membeli reksadana. Jadi jangan asal teman-teman membeli reksadana, jangan teman-teman asal tergiur dengan return yang ditawarkan, akan tetapi teman-teman perlu mencermati, mengetahui seluk-beluk dari MI-nya tersebut. Jangan sampai kasus seperti Jiwasraya, Minapadi, Emko itu terulang kembali. Dan jangan sampai teman-teman yang mendengar podcast ini menjadi korbannya. Kenapa? Karena bagaimanapun reksadana itu adalah kumpulan uang yang dipercayakan kepada MI. Nah, MI yang bertanggung jawab penuh atas uang-uang tersebut, sehingga kalau MI-nya saja sudah tidak jujur, bagaimana nasib uang kita ke depannya? Nah, itulah. Jadi kalau membeli reksadana itu yang teman-teman perlu perhatikan, yang paling penting adalah Oke, tadi sudah ada profil risiko risk averse, risk moderat. Sekarang kita masuk ke profil risiko yang terakhir, yaitu risk taker. Nah, profil risiko risk taker ini adalah profil risiko yang tertinggi, yang ada di puncak. Jadi profil risiko ini adalah profil risiko bagi orang-orang yang menyukai tantangan, menyukai challenge, suka pada risiko, dan orang-orang ini cenderung memiliki mental yang lebih baik daripada dua profil risiko sebelumnya.
Nah, saya sendiri menyarankan kepada teman-teman yang memiliki profil risiko risk taker, yaitu instrumen investasi saham, dan juga jika teman-teman berminat adalah obligasi korporasi atau obligasi swasta. Mengapa demikian? Obligasi korporasi, obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta itu merupakan obligasi yang memberikan return atau memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Jadi obligasi swasta atau obligasi korporasi ini memberikan return yang cukup tinggi, yang lebih tinggi, yang jelas lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Akan tetapi dari segi keamanan memang tidak seaman pemerintah. Kenapa? Karena bagaimanapun juga korporasi itu yang mengeluarkan perusahaan. Kalau pemerintah mengeluarkan pemerintah dan nama perusahaan pasti bisa kolaps, bisa bangkrut. Akan tetapi pemerintah kan tidak mungkin bangkrut. Nah, itu ya, dari obligasi korporasi itu cocok untuk teman-teman yang memiliki profil risiko risk taker. Nah, untuk saham sendiri itu merupakan instrumen yang cocok bagi rekan-rekan yang memiliki profil risiko risk taker. Kenapa? Karena saham merupakan instrumen yang high risk high return. Jadi saya akui bahwa saham ini memiliki profil risiko yang tinggi. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi belum tentu semua orang ini cocok menjadi investor saham, karena kembali tadi seperti yang telah saya sampaikan di konten sebelumnya, setiap orang ini memiliki profil risiko yang berbeda, dan saham ini memiliki profil risiko yang tinggi, yang high risk. Tetapi tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa saham ini juga bisa selain bisa bikin untung, juga bisa bikin buntung. Karena pergerakannya setiap hari, fluktuatifnya setiap hari, itu bisa membuat orang-orang yang memiliki tingkat risiko rendah itu bisa menjadi frustasi. Ini saya tidak bicara bohong ya, bahwa kenyataannya itu memang ada sampai orang yang benar-benar itu dia tidak bisa tidur, orang ini benar-benar panik, orang ini benar-benar khawatir akan nasib uangnya karena sahamnya misalnya sedang turun, bursa Indonesia sedang tidak baik, IHSG sedang melemah, tetapi tidak diiringi dengan jadi penurunan dari IHSG, penurunan dari saham yang dia beli tidak diikuti dengan mental yang baik. Akan tetapi justru dia melihat IHSG turun, melihat portofolio turun, dia justru ikutan turun mentalnya. Jadi akhirnya ketika dia dihadapkan pada sebuah keputusan investasi, karena profil risiko dia sebenarnya risk averse, tetapi dia berinvestasi di instrumen investasi yang seharusnya risk taker, akhirnya ya dia membuat keputusan yang salah, yang keliru, yang justru membuat dia jatuh ke lubang yang sama. Akhirnya menderita kerugian lah, menderita frustasi lah, menderita kepikiran yang sangat lah, atau mungkin sampai stres, atau sampai tidak bisa tidur, sampai ke panik. Akhirnya seperti itu. Jadi sangat penting mengetahui profil risiko kita sebelum berinvestasi, entah di instrumen apapun itu, karena yang paling mengetahui diri sendiri adalah diri kita. Jadi yang paling mengetahui profil risiko adalah diri kita sendiri. Jadi sangat saya sarankan teman-teman perlu mengetahui profil risikonya terlebih dahulu sebelum memulai investasi. Dan setelah teman-teman sudah mengetahui profil risiko teman-teman, baru teman-teman boleh menentukan instrumen apa saja yang layak atau yang cocok bagi teman-teman menurut profil risiko yang telah teman-teman ketahui.
Oke, itu saja konten yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Apabila ada kesalah kata, mohon maaf. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.